sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk sorga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk sorga terima upahnya. Halo, hai, apa kabar? Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastik. Yes. Masih ada sukacita? Atau masih ada yang tidur? Tidak boleh tidur pagi hari, karena Tuhan masih melindungi kita. Kita mau memuji nama Tuhan di rumah kita masing-masing, karena Tuhan pasti ada di tengah-tengah persekutuan kita. Mari memuji Tuhan, bangkit dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah penolong kita. Yesus sangat mencintai kita dan mengasihi kita. Mari kita angkat pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baiklah adik-adik, kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu kepada kami, hingga kami dapat merasakannya Tuhan sampai saat ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, negara kami ini berada dalam pandemi corona. Engkau berikan Tuhan negara kami ini kesembuhan serta pemulihan Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti sebelumnya. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu juga kami beribadah Tuhan bersama-sama lewat video ini. Kiranya Tuhan, ini tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan untuk tetap beribadah bersama-sama meskipun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebelumnya Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami tetap layak terima berkat daripada-Mu dan layak disebut anak-anak Tuhan. Hanya inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna ini Tuhan, Engkau sempurnakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Di dalam Tuhan kita berakar. Di dalam Tuhan kita bertumbuh. Di dalam Tuhan kita berbuah. Mari kita bernyanyi dari kidung pujian, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku,
juga pada bibirku. Ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ketika firman Tuhan ada dalam hatiku, ada dalam hidupku, dalam setiap langkahku, juga pada bibirku. Ku akan berakar kuat, ku akan bertumbuh sehat, ku akan berbuah lebat, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Adik-adik, agar kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan baik di dalam Tuhan, kita harus mengingat dan menghafal ke-10 titah Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk melatih ingatan kita, minggu ini kita akan sama-sama mengucapkan titah pertama dalam bahasa Indonesia dan Patik Parjolo dalam bahasa Batak. Mari kita sama-sama mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Dalam bahasa Batak, mari kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Patik Parjolo, Audo Jahoba de Batam, Nina de Batata, dan jadi maraku pau bahenonmu de Batam. Ke-10 titah ini tidak hanya untuk kita hafal atau kita ingat, tetapi mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kalian perbuat selama ini adik-adik, ingat, Tuhan Yesus masih tetap sayang kepada kita semua. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 3 sampai 9. Kakak akan baca buat adik-adik sekalian yang ada di rumah. Perumpamaan tentang seorang penabur. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita minggu depan diambil dari Efesus 2 ayat 8. Sekali lagi kakak ucapkan, Efesus 2 ayat 8.
Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Dia dengan membaca Alkitab agar firman Tuhan tetap bertumbuh di hati kita. Mari kita angkat pujian dengan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ada beberapa hal yang harus Abang sampaikan untuk informasi kita pada saat ini. Yang pertama, ibadah sekolah minggu kita masih tetap di rumah sampai dengan waktu nanti yang akan ditentukan dengan menggunakan tata ibadah yang sudah disediakan oleh kakak Abang, Amang Inang, guru sekolah minggu kita. Jadi tetap jaga kesehatan walaupun kita nanti tidak bertemu secara langsung, kita bisa ibadah lewat dari YouTube channel yang sudah disediakan, tata ibadah yang sudah disediakan oleh guru sekolah minggu. Dan nanti akan diinformasikan kembali ketika kita nanti akan kembali bersama-sama untuk ibadah sekolah minggu di gereja. Yang kedua nanti setelah selesai ibadah ini akan ada pengumuman hasil pemenang lomba menghias dan mewarnai telur Paskah online. Jadi jangan langsung dihentikan, jadi terus saja ditonton karena setelah ini akan ada hasil perlombaannya. Dan yang ketiga informasi yang harus Abang sampaikan. Nah, tadi sudah mendengarkan ayat hafalan yang disampaikan oleh Kaliska. Nah, ayat hafalan tersebut dihafal, nanti diupload dan ditandai ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Sukajadi. Nah, jangan sampai belum berteman dengan Facebooknya anak Sekolah Minggu HKBP Sukajadi. Silahkan nanti di-upload di Facebook masing-masing dan ditandai Facebooknya Sekolah Minggu HKBP Sukajadi. Nah, sekian informasi dari Abang. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan kidung pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan pada pagi hari ini
terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini Engkau mengizinkan kami dari rumah kami masing-masing untuk bersama berdoa dan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, di mana firman itu akan ditaburkan, dan firman itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah banyak melalui perbuatan kami yang baik yang memuliakan Tuhan. Hanya kepadamu lah kami menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Pagi ini kita akan belajar tentang buah tomat. Ya, ini adalah buah tomat. Buah tomat yang besar ini bijinya ternyata kecil sekali. Nih dia. Ini adalah biji tomat, di mana biji itu akan disemai dan akan tumbuh. Setelah tumbuh, berbuah, dan buahnya adalah buah tomat yang besar ini. Karena itu, untuk mengetahui lebih jelas lagi, kita baca dulu firman Tuhan. Kira-kira apa hubungan buah tomat, bijinya, dan juga firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, yaitu yang diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang Abang Pendeta akan bercerita ulang tentang perumpamaan penabur ini, yaitu dengan memperhatikan gambar berikut ini. Dikatakan tadi, suatu hari adalah seorang petani. Seorang petani hendak menaburkan benih. Ya, mungkin benih tomat yang ditabur atau benih yang lain. Tapi kita lihat, ketika dia menaburkan benih yang ditabur itu sebagian jatuh di jalan. Ya, kalau benihnya jatuh di jalan, maka benih itu akan diinjak orang, dan sebagian lagi dimakan oleh burung-burung. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Di tanah yang berbatu, ya tanahnya sangat tipis, batunya besar-besar. Sehingga ketika benih itu tumbuh, ya akarnya tidak dalam, akhirnya saat matahari panas, maka benih itu yang tumbuh itu pun akan menjadi layu kemudian mati. Kemudian ada lagi yang jatuh di semak berduri. Ini di semak berduri. Ketika benih itu tumbuh, maka semak berduri itu menghimpitnya hingga ya tidak bisa bergerak, akhirnya layu dan mati juga. Yang terakhir adalah benih yang jatuh di tanah yang baik.
Di tanah yang subur, tanah yang bersih, apa yang terjadi? Maka benih itu pun akan berakar, tumbuh, dan berbuah banyak. Alkitab katakan ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Yang penting hasilnya begitu banyak. Apa yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini? Ternyata benih yang kecil itu adalah firman Tuhan. Ya, itu perumpamaan, contoh. Ya, firman itulah benih itu. Kemudian ada tanah di mana benih itu akan ditabur. Yang pertama tadi ada di tanah di jalan, ada tanah berbatu, ada tanah di mana semak duri banyak. Kemudian ada tanah yang subur. Sekarang adik-adik, yang mana hatimu? Yang mana tanah itu pada dirimu? Yang mana hati yang mendengarkan firman itu? Mari kita pelajari satu persatu. Ada anak-anak ketika firman Tuhan disampaikan, ia tidak mau mendengar. Ia tidak mau mendengar. Ia lebih sibuk bermain, mengganggu teman-temannya. Sehingga firman yang disampaikan itu tidak didengar sama sekali. Tidak didengar sama sekali. Firman itu hilang begitu saja. Seperti itulah benih yang jatuh ke jalanan. Ada juga anak yang mendengarkan firman itu, namun ia segera melupakannya. Ya, ada firman yang disampaikan, didengar sebentar, namun ia segera melupakannya. Kenapa? Karena ia tidak mendengar dengan baik. Ia tidak mendengarkan dengan baik karena pikirannya sibuk dengan permainan game, sibuk dengan handphonenya, ya, sibuk dengan permainan-permainannya, sibuk dengan film-film kesukaannya dan lain sebagainya. Seperti halnya benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada juga anak yang mendengarkan dengan baik, tetapi ia tidak mengerti sama sekali. Ia mendengarkan dengan baik, tapi dia tidak mengerti sama sekali. Sehingga ketika pulang, ia tidak membawa apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa dari firman itu. Ada kawannya yang mengajaknya mau mencuri, ada kawannya mengajaknya mau berbohong. Ia pun memilih jalan temannya yang berdosa itu. Seperti itulah benih yang jatuh di tanah yang banyak semak durinya. Kemudian ada juga benih yang jatuh ke tanah yang subur. Itu diibaratkan seperti anak-anak yang menyiapkan hatinya, perhatiannya, telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan, yang betul-betul mempersiapkan dirinya untuk menerima firman Tuhan. Ia mendengarkan firman itu, kemudian melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itulah benih yang jatuh ke tanah yang baik, ya, ke tanah yang baik. Kalaupun firman itu sedikit-sedikit didengarkannya, sama seperti biji tomat kecil-kecil, tapi ketika ditanam di tanah yang baik, maka buahnya besar. Demikianlah firman yang didengar itu akan berbuah banyak. Perbuatannya, perkataannya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan itu akan membahagiakan semua orang. Hidupnya akan menjadi kebahagiaan, sukacita bagi semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang pilih hatimu seperti apa? Apakah seperti tanah di jalanan? Apakah seperti tanah yang berbatu? Ataukah seperti yang
banyak semak durinya atau tanah yang subur dan bersih? Kami mengajak kita untuk memilih hati kita, hidup kita seperti tanah yang subur, yang bersih, supaya setiap firman yang kamu dengar bisa berbuah banyak. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, itulah yang menguatkan, itulah menjadi sukacita, itulah menjadi kehidupan kami, dan kami akan melakukannya. Kami akan berbuah banyak melalui segala perbuatan yang baik. Berkati, lindungilah kami Tuhan, bahkan di masa-masa corona ini, biarlah Engkau yang menjagai kami, memelihara hidup kami, mencukupkan segala yang kami butuhkan. Dan kami tetap bersyukur atas segala sesuatu. Itu akan menjadikan kebaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami pegang, renungkan, dan lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perbuatannya, perkataannya, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Alkitab mengajarkan kita adik-adik untuk selalu kita baca dan selalu kita renungkan. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita, ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Kita bersatu di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. 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 Loh, shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Yang pastinya tetap bersukacita ya, tetap jaga kesehatan. Apapun yang terjadi sekarang, kita harus tetap bersukacita dan memuji nama Tuhan. Wah, pasti sudah tidak sabar lagi nih untuk menunggu hasil pengumuman pemenang lomba melukis dan mewarnai telur yang kita adakan dalam rangka memperingati Hari Paskah. Oke, kali ini kita akan mendengarkan hasilnya, siapa saja pemenangnya ya. Sebelumnya, Abang mengucapkan banyak terima kasih kepada semua adik-adik yang sudah turut berpartisipasi di dalam lomba melukis dan mewarnai telur Paskah online ini. Kiranya itu menjadi sukacita bagi kita untuk memperingati Hari Paskah. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, maka kita harus tetap bersukacita. Nah, kira-kira siapa pemenangnya ya? Mari kita lihat siapakah pemenangnya untuk lomba melukis dan mewarnai telur. Silakan saksikan. Tunggu sebentar. Kita akan melihat terlebih dahulu
hasil karya dari adik-adik sekolah minggu HKBP Sukajadi dalam melukis dan mewarnai telur. Mari kita lihat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kira-kira siapa yang menang di kategori belum sekolah sampai dengan TK? Dan pemenang dari kategori belum sekolah sampai dengan TK dimenangkan oleh Nico Sihombing dan Julio Sihombing. Selamat kepada Nico Sihombing dan Julio Sihombing. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan pemenang dari kategori belum sekolah sampai dengan TK. Nah sekarang kita akan mendengarkan pemenang dari kategori yang kedua. Kategori yang kedua ini adalah dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Siapakah pemenang dari kategori kelas 1 sampai dengan kelas 2? Dan pemenangnya adalah Angel Siagian dan Olivia Daulay. Selamat kepada Angel Siagian dan Olivia Daulay. Kita akan masuk pada kategori kelas 3 sampai dengan kelas 4 SD. Dan pemenang dari kategori kelas 3 sampai kelas 4 SD adalah pemenangnya adalah Marsha Lumban Batu dan Tere Sihombing. Selamat kepada Marsha Lumban Batu dan Tere Sihombing. Dan ini kategori yang terakhir dalam lomba melukis dan mewarnai telur Pasca Online 2020. Kategori dari kelas 5 sampai dengan SMP dimenangkan oleh pemenangnya adalah Tiwi Sianturi dan Yanti Boru Pakpahan. Selamat kepada Tiwi Sianturi dan Yanti Pakpahan. Nah, selamat untuk semua pemenang. Semua pemenang itu sudah berdasarkan kategorinya. Ada 6 pemenang yang sudah dinilai oleh para kakak, abang, inang, dan semua guru sekolah minggu. Sekali lagi, selamat untuk bagi para pemenang. Untuk yang belum menang, jangan bersedih hati. Tetap sukacita. Karena kakak dan abang, inang, dan guru sekolah minggu semua telah menyediakan bingkisan untuk semua peserta yang ikut ambil bagian di dalam lomba melukis dan mewarnai telur pasca online ini. Nah, Abang informasikan untuk bagi pemenang dan semua peserta untuk hadiah dan bingkisannya itu bisa kita terima setelah kita nanti bertemu di gereja. Ketika sudah selesai semua
dan kita bisa kembali lagi bersekolah minggu, bersukacita bersama-sama dengan teman-teman dan guru sekolah minggu di gereja. Ingat ya, jangan lupa datang ke gereja kalau nanti sudah diinfokan. Tetap dicek Facebook, Instagram, dan YouTube Sekolah Minggu HKBP Sukajadi. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Sukajadi untuk para orang tua dan juga anak-anak sekolah minggu. Boleh juga menekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video atau apapun yang akan kami share di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Sukajadi. Shalom, Tuhan memberkati.